Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan syarah Thalathatul Usul karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Nazdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan basmalah. Di pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan beberapa poin pembahasan tentang masalah basmalah. Bismi ini sudah kita bahas. Allahi juga sudah kita bahas. Ar-Rahmani sudah belum? Baik. Ar-Rahman. Ar-Rahman disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. Ada juga surat yang disebut dengan surat Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahman di dalam pembahasan basmalah kedudukannya sebagai na'at atau sifat dari lafzul jalalah Allah. Bismillahi ar-Rahmani. Oleh karenanya harokat akhir dari huruf Ar-Rahman itu mengikut kepada harokat huruf akhir dari lafzul jalalah. Bismillahi berharokat kasrah, maka sifatnya pun mengikuti mausufnya, naatnya mengikuti man'utnya. Ar-Rahmani. Ar-Rahman juga termasuk nama Allah yang khusus baginya. Tidak boleh nama ini diberikan kepada siapapun dari makhluknya. Ibu kalau punya anak, jangan menamakan anak dengan Rahmah. Kenapa? Karena ini nama khusus bagi Allah. Hanya Allah yang pantas dan layak untuk menyandangnya. Dan nanti kita akan bahas kenapa nama ini tidak boleh dijadikan nama bagi makhluknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini kita nukilkan satu kaidah bahwa tidak ada satupun nama dari nama-nama Allah melainkan pasti terkandung sifat yang maha sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Tidak akan sempurna iman kita kepada nama Allah sampai kita meyakini bahwa di dalam nama dari nama-nama Allah terkandung sifat yang maha sempurna tanpa kekurangan sedikit pun di dalamnya. Inilah yang sesungguhnya membedakan nama makhluk dengan nama Allah.
Kalau nama manusia itu tidak identik dengan sifat. Ada kalanya orang itu namanya indah, namanya bagus, namanya islami. Apakah orangnya pasti islami? Belum tentu. Bisa jadi orang itu namanya baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Apakah orangnya pasti baik? Belum tentu. Kalau tidak percaya, ibu datang saja ke sel tahanan itu. Orang-orang yang terjerat hukum, ada yang pembunuhan, narkoba, penipuan. Coba cek nama-nama di KTP-nya. Mungkin bisa jadi 50%, bahkan 70%, bahkan mungkin lebih. Nama-nama mereka biasanya nama-nama yang Islami, nama-nama yang bagus. Tapi ternyata tidak identik dengan sifat. Baik. Adapun nama Allah, nama sekaligus juga sifat. Namanya husna, sifatnya maha sempurna. Tidak ada cacat, aib, kekurangan sedikit pun di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah Ar-Rahman wajib kita yakini bahwa di dalam nama tersebut terkandung sifat rahmah. Sifat apa itu? Kasih sayang. Kasih sayang yang bagaimana? Kasih sayang yang bagaimana, Bu? Ibu-ibu bersama saya. Tadi sudah dibahas. Kasih sayang yang bagaimana? Kasih sayang yang maha sempurna. Tidak ada batasannya, tidak ada aib, kekurangan, cacat di dalamnya sedikit pun. Manusia punya enggak sifat kasih sayang? Punya. Apakah kasih sayangnya sempurna? Tidak. Begitu ya. Wajib bagi kita meyakini bahwa di dalam nama Ar-Rahman terkandung sifat rahmah. Sifat kasih sayang yang maha sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Kasih sayang Allah tentu berbeda dengan kasih sayang makhluknya. Kita menetapkannya sesuai dengan kelayakan Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbul Alamin. Karena begitu kaidah di dalam asma dan sifat. Tidak boleh kita menyamakannya dengan nama dan sifat dari makhluknya. Nama boleh sama, tapi hakikat belum tentu sama. Begitu kan Ibu? Ibu, kita punya wajah. Monyet punya wajah tidak? Mau nggak disamakan? Padahal itu sesama makhluk loh. Kita statusnya makhluk, ya dia pun statusnya makhluk. Namanya sama-sama wajah, tapi hakikatnya berbeda. Ya, seminim-minimnya wajah kita, ya insya Allah tidak ada yang mau disamakan dengan wajah monyet, gitu ya. Walaupun banyak yang ridho dipanggil monyet. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu ya. Jadi ini kaidah yang harus dipahami. Ibu kalau baca Quran menemukan nama-nama Allah, maka yakini di dalam nama Allah itu pasti terkandung sifat yang maha sempurna. Saya akan sebutkan nama-nama Allah, ibu sebutkan sifatnya. Allah itu punya nama As-Sami', berarti di dalamnya terkandung sifat pendengaran. Pendengaran yang bagaimana? Yang maha sempurna. Allah punya nama ya Al-Basir. Allah maha melihat, berarti ada sifat apa? Sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelayakan Allah. Dan demikian seterusnya. Ya, Al-Ghaffar, berarti Allah itu punya sifat mengampuni. Kemudian Al-Hakim, berarti Allah itu punya sifat hikmah, dan demikian seterusnya.
Thaib. Kemudian makna Ar-Rahman. Nah, dari makna ini nanti kita memahami bahwa memang nama Rahman ini hanya Allah yang pantas menyandangnya. Apa itu Rahman? Rahman itu adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat atau kasih sayang yang maha luas tanpa batas. Ar-Rahman itu menunjukkan sifat dzatiyah bagi Allah. Perhatikan Ibu. Ar-Rahman itu zat yang maha memiliki kasih sayang yang maha luas. Ini hanya Allah yang memilikinya. Manusia memiliki kasih sayang, namun kasih sayang manusia sangat terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh keadaan, gitu ya. Ibu sayang, suami sayang. Terbatas atau tanpa batas? Terbatas, ya. Hanya di tanggal-tanggal muda saja, gitu ya. Baik. Iya, terbatas keadaan, gitu ya. Kalau sedang ngejengkelin, ibu sayang, namanya saja sedang jengkel, berarti kadar sayangnya berkurang. Nah, begitu kasih sayang sesama manusia, terbatas oleh kadarnya, terbatas oleh keadaan, terbatas juga oleh waktu. Ibu kalau meninggal dunia duluan masih bisa menyayangi suami? Enggak, suami nikah lagi, gitu ya. Nggak bisa. Kalau kita mati sudah nggak bisa lagi menyayangi siapapun. Sudah habis waktunya. Begitu kan? Berarti semuanya serba terbatas. Semuanya serba terbatas. Itulah kasih sayang yang ada pada manusia. Nah, untuk Allah jangan dipahami seperti itu. Makanya kita itu haram putus asa dari rahmat Allah. Kenapa, Bu? Kenapa kita itu haram berputus asa dari rahmat Allah? Karena sama saja kita menganggap stoknya rahmat Allah itu terbatas. Ya kan? Kadung hitam saya. Kadung bejat saya. Rasa-rasanya nggak akan lagi diampuni sama Allah. Model-model saya ini nggak bisa disayang sama Allah. Begitu, ada orang begitu, Bu. Kalau kata orang barat itu nyelon, ya, sudah kadung basah, sudah kadung hitam, ya, sudah kadung hina, sehingga putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini kan suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Disangkanya Allah tidak akan mengampuni, disangkanya Allah tidak akan menyayanginya lagi kalau dia mau bertobat kepadanya. Disangkanya stok rahmat Allah itu terbatas, padahal tidak terbatas. Ya, jangankan manusia yang berusaha ingin jadi soleh, ya binatang saja dijamin tuh, Bu, disayang, dipelihara sama Allah. Ya, cicak yang tidak punya sayap makanannya binatang yang bersayap, kan begitu. Gajah itu tidak pernah sekolah, Ibu, nggak kurang makan dia, ya, gemuk aja tuh. Binatang saja dijamin oleh Allah. Loh, terus kenapa manusia putus asa dari rahmat Allah? Selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih hidup, maka selama itu pula, ya, peluang kita untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, peluang kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah masih terbuka lebar untuk kita. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ar-Rahman menunjukkan sifat dzatiyah bagi Allah, yakni sifat kasih sayang yang maha luas, sehingga kalaupun Allah tidak merahmati siapapun dari makhluknya, maka sifat kasih sayang tersebut tetap melekat
pada diri Allah. Ini wajib diyakini. Sifat Ar-Rahman, sifat rahmah, sifat kasih sayang Allah itu sifat yang melekat pada diri Allah, tidak akan pernah terpisah dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun Allah nggak menyayangi siapapun, bukan berarti Allah itu ya tidak punya sifat kasih sayang. Karena sifat kasih sayang ini sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun dari makhluk Allah mendapatkan jatah kasih sayangnya secara umum, baik itu mukminnya ataupun orang kafirnya, orang solehnya ataupun orang yang salah, orang baiknya ataupun orang jahatnya, binatang, manusia, jin, ya, semuanya mendapatkan jatah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Karena nanti ada kasih sayang Allah yang sifatnya khusus. Jadi secara umum seluruh makhluk ciptaan Allah pasti mendapatkan jatah kasih sayang Allah. Kasih sayang yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman adalah kasih sayang yang sifatnya umum, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan duniawiyah, badaniyah, zahiriyah, ya, berupa sandang, pangan, papan atau yang sejenis dengannya. Jadi apapun yang dibutuhkan manusia sebagai fasilitas hidup, untuk kebutuhan jasmaninya, untuk kebutuhan lahiriahnya, maka semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di surat Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Nah, ini namanya rahmat yang umum, ya. Orang kafir dapat jatah nggak, Ibu? Dapat, bahkan lebih gede dari kita, ya. Orang kafir. Orang terkaya di dunia siapa? Kayaknya orang kafir, Ibu, ya. Orang kafir yang terkaya di dunia dikasih sama Allah, begitu ya. Di surat Al-A'raf ayat 156 Allah juga berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, ini namanya rahmat umum. Rahmat umum itu diberikan kepada siapapun yang sifatnya duniawi, materi, zahir, materi lahiriah. Maka pelajarannya untuk kita, ya, tidak usah pertantang pertenteng. Kalau kita itu dikasih kasih sayang Allah, ya, berupa harta, benda, pangkat, jabatan, kedudukan, nggak usah sombong, ya, mantang-mantang jenderal bintang 7, gitu ya, pertantang pertenteng, ya, sudah ditangkap polisi makan nangis, gitu kan. Jangan pertantang pertenteng, ya. Singa itu jadi raja hutan, gitu ya. Kan tidak pernah ada ceritanya. Singa sedang bikin konten, gitu ya, dengan kesombongannya, dengan gemerlap istananya, nggak ada, ya. Jadi nggak usah sombong. Kalau ibu pakai baju wol yang harganya puluhan juta, nggak usah sombong, ya. Kambing tiap hari pakai baju wol nggak pernah sombong, gitu kan? Ya, apa sih yang harus disombongkan? Orang yang punya ilmu sombong dengan ilmunya, ya kan? Tidak boleh. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, setiap ada orang alim pasti di atasnya ada orang alim yang lainnya. Tidak boleh. Apapun yang kita miliki dalam hidup ini tidak boleh disombong-sombongkan. Begitu ya. Kadang miris, Ibu, ya. Ada orang pakai mobil mewah, kemudian ada motor ngalangin, tidak sengaja menghalangin, dia mau keluar susah,
Oh, dimarah-marahin tuh yang punya motor. Gitu ya. Merasa apa? Merasa lebih tinggi. Saya punya kendaraan gede, kamu kendaraannya cuma motor. Merasa lebih tinggi. Padahal yang lebih tinggi derajatnya siapa? Orang yang bertakwa di sisi Allah. Bisa jadi yang pakai motor tuh lebih soleh dari kita. Begitu kan? Jadi enggak usah lah ya. Orang kalau sudah ngaji itu enggak usah pertantang-pertenteng gitu ya. Yang ada harusnya tawadhu. Ibu ke pengajian pakai tas harganya ratusan juta. Ya, misalkan ini Bu, misalkan. Enggak usah pertantang-pertenteng. Ibu pakai emas, gelang, ya, cincin, intan berlian. Enggak usah itu, bajunya disenglet-senglet ke atas. Ya, biar orang supaya tahu. Enggak usah, ya. Enggak usah sombong dengan apapun. Itu ya. Orang sombong itu tidak disukai oleh manusia. Ya. Orang sombong itu bahkan tidak disukai oleh manusia yang juga sombong. Gitu ya. Ya kan Ibu? Kalau ada orang sombong, kemudian lihat temannya juga sombong, suka enggak? Sombong banget orang itu. Padahal dianya sendiri tukang sombong. Nah itu. Jadi nggak usah sombong. Kalau kita punya harta, pangkat, jabatan, kedudukan, itu mah materi dunia yang sifatnya umum. Allah kasih, Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Semua dapat jatahnya itu. Ya, orang-orang kafir lebih banyak jatahnya daripada kita, gitu kan? Jadi tidak usah sombong, gitu ya. Demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi kalau kita jadi orang miskin, ya sudah miskin sombong hidup lagi. Nah itu orang miskin sombong itu nanti nggak akan diajak bicara oleh Allah. Ya dia tidak akan disucikan oleh Allah. Dia tidak akan dipandang oleh Allah dan baginya siksa api neraka yang mengerikan. Gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak punya wasilah untuk sombong kok sombong. Ini namanya kebangetan. Ibu yang dirahmati Allah, itu ya sifat rahmah yang umum diberikan oleh Allah kepada siapapun. Ar-Rahim, berikutnya Ar-Rahim. Ar-Rahim disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Berarti lebih banyak daripada Ar-Rahman. Taib. Ar-Rahim pada kalimat basmalah adalah naat yang kedua, sifat yang kedua dari lafzul jalalah Allah. Kalau dalam terjemahan sebetulnya mirip saja, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau dibalik, Maha Penyayang dan Maha Pengasih itu sama saja. Taib. Tapi lebih seringnya Ar-Rahman itu Maha Penyayang, Ar-Rahim Maha Pengasih. Ar-Rahim juga termasuk nama dari nama-nama Allah yang husna. Ar-Rahim ini menunjukkan perbuatan Allah. Kalau tadi Ar-Rahman sifat dzatiyah, nah kalau Ar-Rahim ini selain dzatiyah juga fi'liyah. Ya, menunjukkan perbuatan Allah yang menyampaikan atau mencurahkan kasih sayangnya secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, berarti di dalam sifat Allah atau nama Allah Ar-Rahim terkandung rahmat yang khusus. Terkandung rahmat yang khusus. Kalau tadi Ar-Rahman lebih kepada rahmat yang sifatnya umum, meliputi siapapun dari makhluknya. Nah, kalau Ar-Rahim ini hanya untuk orang-orang beriman. Kasih sayang yang Allah curahkan kepada orang-orang beriman. Makanya makna dari Ar-Rahim Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Bedanya di situ saja. Kalau tadi Al-Wasi'ah, nah kalau Ar-Rahim Al-Wasilah. Al-Wasilah. Ibu kalau belajar tajwid ada namanya wasol. Di wasol atau di wakof, begitu kan?
Wasol itu apa? Dilanjut, diteruskan, begitu ya? Ataukah diwakaf? Wakaf itu berhenti. Nah, Dzur-Rahmah al-Wasilah maksudnya adalah zat yang memiliki kasih sayang yang sampai dan tercurahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karenanya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahmana" atau rahima. Rahiman. Bukan rahmanan, tapi rahiman. Dan Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak menyebutkan rahmana, tapi Allah menyebutkan dengan ungkapan rahima, menunjukkan bahwa kasih sayang yang Allah curahkan kepada orang beriman itu adalah kasih sayang yang khusus. Inilah yang disebut dengan kasih sayang yang khusus. Tidak hanya kasih sayang duniawi, tapi lebih dalam lagi, berupa rahmat iman, rahmat ilmu yang bermanfaat, amal soleh, istiqamah di atas hidayah, wafat dalam kondisi husnul khatimah, dimuliakan di akhirat dengan masuk surga dan selamat dari siksa neraka, dan yang semakna dengan itu semua. Nah, itu rahmat yang sifatnya khusus. Jadi pengen yang mana, Bu? Pengen rahmat yang umum atau pengen rahmat yang khusus? Enggak pengen dua-duanya? Barakallahu fiikum. Kalau kasih sayang yang sifatnya umum terkait dengan duniawi, pemenuhan kebutuhan zahir, lahiriah, nah berarti kalau Ar-Rahim, kasih sayang yang khusus, ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan batiniah. Sebetulnya mana yang paling dibutuhkan, Bu? Yang paling dibutuhkan yang mana? Batin dong, ya. Ibu mau kaya raya tapi hatinya nggak bahagia, mau? Hah? Emang ada orang kaya nggak bahagia? Buahnya, ya. Orang miskin nggak bahagia wajar, ya. Miskin. Ini loh, ada orang kaya yang katanya kaya itu wasilah bahagia, tapi nggak bahagia, ya kan? Anaknya narkoba, gitu kan? Suaminya nikah lagi sama lulusan SMA, begitu, nggak bahagia, rudet aja hidupnya, padahal serba ada, begitu. Jadi batinnya itu selalu nelangsa, nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan. Nah, ibu-ibu, orang beriman itu dia dikasih kasih sayang yang sifatnya khusus ini, dipenuhi kebutuhan batinnya. Apa emang kebutuhan batin yang itu menjadi sumber kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat? Apa, Bu? Pertama iman. Kemudian ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Apalagi amal soleh. Amal soleh ini kebutuhan rohani, kebutuhan batin. Jangan bermimpi bahagia kalau orang itu tidak beramal soleh, ya. Amal soleh. Kemudian apalagi seluruh kebaikan yang mengiringinya, istiqomah, begitu ya. Kemudian wafat dalam kondisi husnul khatimah, ya, selamat dari azab kubur, dapat nikmat kubur, ya. Itu nanti efeknya setelah, ya, orang itu meninggal dunia. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang seharusnya inilah yang kita kejar. Bagaimana kita itu disayang oleh Allah, bukan hanya
kasih sayang yang sifatnya umum, yang orang kafir saja dapat, binatang saja dapat jatahnya. Tapi bagaimana kita mendapatkan kasih sayang Allah itu yang lebih dalam lagi, berupa kasih sayang khusus. Kita dimudahkan untuk belajar, menuntut ilmu, ya. Kita dimudahkan untuk ngaji, kita dimudahkan untuk terus memperbaiki hati, istiqomah, menjaga amal soleh, dan semua kebaikan-kebaikan yang mengiringinya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini terakhir, di pembahasan terakhir kita nukilkan poin-poin pelajaran yang bisa kita ambil dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita simpulkan poin pertama, rahmat Allah itu ada dua. Ada yang umum didapatkan oleh siapapun dari makhluk Allah, ada juga yang khusus, hanya orang-orang beriman saja yang mendapatkannya. Kemudian yang kedua, dari dua macam rahmat tersebut, seorang mukmin akan selalu fokus untuk meraih kasih sayang Allah yang khusus. Kalaupun dia diberi kelimpahan rahmat umum, pasti akan dia pergunakan untuk semakin menguatkan dan meningkatkan rahmat khususnya. Nah, itu hebatnya orang beriman. Ibu, kalau dia dikasih harta, hartanya ini dia gunakan untuk menguatkan ya rahmat khususnya. Karena begitu seharusnya. Harta yang dimiliki itu harus menjadi kebahagiaan hati. Caranya bagaimana? Ikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok, tenang coba ibu. Kalau orang tuh punya harta, keluarin di jalan Allah. Punya harta, keluarin di jalan Allah. Begitu kan contoh prakteknya para sahabat. Mereka itu kalau punya uang, punya harta, itu tidak tunggu lama-lama di rumah, langsung disalurkan. Ya, beda dengan kita yang senangnya pengen apa bu? Invest Ustadz kata. Begitu kan? Investasi. Padahal semakin ditumpuk berarti kan semakin banyak. Betul ibu? Kalau semakin banyak, apa emang setelah itu? Hah? Semakin besar hisabnya. Paham bu? Semakin gede hisabnya. Harta itu kan pertanyaannya dua. Min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau salurkan. Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ummahatul mukminin. Kemudian para sahabat yang mulia, banyak sekali contohnya. Mereka itu kalau punya harta tidak suka diinapkan. Ada yang besoknya langsung habis, ada yang ketika dapat langsung saat itu juga disalurkan. Kalau dapatnya malam hari itu dihabiskan. Ya. Kalau dapatnya siang hari, siang itu juga dihabiskan. Masya Allah. Begitu harusnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau begitu ringan nggak ibu? Ringan nggak? Berat bagi orang yang senangnya invest itu berat. Capek-capek saya dapatkan, masa harus disalurkan lagi? Kan begitu. Katanya hawa nafsu. Tapi kalau kita memburu kebahagiaan akhirat, sudah itu disalurkan aja. Disalurkan. Jadi dia dapat berapapun ya dalam bulanannya itu selalu habis. Kalaupun dia sisakan untuk kebutuhan anggota keluarganya. Kan kita bisa nakar-nakar. Saya istri 1, anak sekian. Kira-kira kebutuhan berapa sebulan? Kalau kemudian sudah terpenuhi, sudah. Sisanya berarti keluarin semuanya. Masya Allah. Begitu. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba didatangi malakatul maut, tidak punya beban yang berat. Kenapa? Semua hartanya selalu
tersalur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Ustaz udah boleh nabung dong. Boleh nggak Ibu? Boleh, nabung silahkan, investasi silahkan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Karena itu nanti akan jadi beban berat di kehidupan akhirat. Saya sering ceritakan, ada pensiunan Ibu, dulu belum pensiun. Ya. Beliau itu pegawai Pertamina ya. Itu Masya Allah, sudah pensiun rumahnya kecil aja Bu. Beda dengan teman-temannya begitu ya. Ada yang di komplek ini, komplek itu. Beliau mah sederhana saja di kampung. Tipe 36, karena cuma berdua. Anaknya satu, sudah keluarga, sudah ada rumahnya. Tapi sekalinya infak tuh gede terus, 20 juta. Begitu. Nah begitu orang tuh kalau punya iman kepada kehidupan akhirat yang kuat begitu. Ustaz dah saya cukup cuman berdua kok di rumah. Ngapain harus gede-gede rumah? Pertama repot ngurusnya, listriknya bayarnya mahal, PDAM-nya mahal. Kalau segini kan cukup ya. Berdua tipe 36 masih bisa kucing-kucingan itu ibu sama istri ya. Cuman berdua aja gitu kan. Nah itu. Jadi Masya Allah. Nah ini yang harusnya dicontoh gitu. Ibu tahu beliau ini nggak punya roda 4, nggak punya. Karena cuman berdua. Saya nggak butuh mobil. Oh cuman berdua. Boncengan lebih romantis. Naik motor aja. Bukan nggak kebeli mobil, kebeli Bu. Tapi beliau ngitung kebutuhan. Saya cukup kok pakai motor. Yang paling saya butuhkan tuh selamat di akhirat. Begitu kan? Jadi infaknya yang digedein. Nah ini luar biasa kan Ibu. Di tengah-tengah fitnah dunia itu begitu besar. Begitu besar. Ya, kadang saya juga berpikir, ya Allah kalau saya seperti fulan ini, dah belum tentu bisa seperti si fulan. Begitu kan? Kalau duitnya banyak, namanya orang kalau sudah duit banyak Ibu, ya pengennya apa nih? Beli rumah di Grand City ataukah di Regency? Tiba-tiba masuk emergensi, stres gitu kan? Stres milih. Gitu. Barakallahu fikum. Maka ya hati-hati. Kadang harta itu menjerumuskan kita ya. Nah seorang mukmin muwahhid yang ambisinya kepada kehidupan akhirat, dia akan selalu berusaha kalau diberi kelimpahan rahmat yang umum tadi, apapun itu, apakah itu harta, apakah itu pangkat, jabatan, kedudukan ya, dia akan gunakan sebanyak-banyaknya untuk menguatkan rahmat khusus yang ada pada dirinya. Begitu. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu ya. Jadi kalaupun dia diberi kelimpahan rahmat umum, pasti dia akan pergunakan untuk semakin menguatkan dan meningkatkan rahmat khususnya. Pelajaran berikutnya, selama hayat masih di kandung badan, seorang mukmin tidak berputus asa dari rahmat Allah. Tadi yang kita singgung. Orang beriman tuh nggak akan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia yakin stoknya rahmat Allah itu nggak akan habis. Nggak akan pernah habis. Walaupun seluruh makhluk Allah memintanya, nggak akan pernah habis. Bahkan di satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk ini itu seperti mikhyat ya, jarum kecil yang dicelupkan di tengah-tengah samudra kemudian diangkat. Yang nempel itu air yang nempel di jarumnya itu atau yang netes, nah itulah rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan stok rahmatnya Allah samudra yang luas dan dalam tanpa ada tepiannya. Nah itulah rahmat Allah. Jadi nggak akan putus asa dari rahmat Allah.
Nah, di dalam Islam juga kan kita nggak boleh ibu mengatakan, oh si fulan tuh nggak akan diampuni sama Allah. Nah, ini nggak boleh. Siapa Anda membatasi ampunannya Allah? Sedangkan ampunannya Allah itu maha luas. Taib. Berikutnya, jangan sombong dengan atribut atau materi duniawi, karena semua makhluk Allah mendapatkannya walaupun dengan kadar yang berbeda-beda. Apapun itu atribut duniawi. Ibu kalau jilbabnya bermerek, ya tidak usah sombong, gitu ya. Apa Bu, abaya yang mahal tuh, yang harganya jut-jut itu, nggak usah sombong, nggak usah dikelebet-kelebetkan di depan teman-teman, ya biasa aja. Itu kan cuman kain, bawa tas yang bermerek, gitu ya. Ini sering saya ingatkan di pengajian ibu, karena ini terjadi ya. Ini terjadi di mana-mana mungkin ya. Mudah-mudahan di sini mah tidak terjadi. Ada pengajian ibu-ibu tuh yang dibicarain brand aja. Bu, tasnya brand apa? Gitu. Sampai orang-orang miskin tuh jadi minder kalau pengajian di komunitas itu. Minder. Aduh, bahasanya bahasa-bahasa kelas tinggi. Dan bagi orang miskin mah nggak paham ibu. Saya pernah juga ngumpul bersama ustadz-ustadz yang pembisnis besar itu. Saya duduk tuh nggak paham nih ngomongin apa. Betul ibu. Kemarin pertemuan itu ngumpul di Mekah, di satu hotel. Bos-bos travel semua. Saya sampai minder sendiri. Nggak paham. Bahasa obrolan yang mereka obrolkan tuh nggak paham. Ini ngomong apa gitu. Karena begitu lingkungan, gitu ya. Lingkungan kadang mempengaruhi. Nah itu jangan ya, nggak usah. Karena itu bahaya. Orang kan akhirnya diminder, mau ngaji itu jadi minder. Aduh ini mah sosialitas semua. Gitu. Akhirnya orang miskin yang mau ngaji minder, nggak nyara rambung. Kalau ngobrol tuh nggak nyambung. Ini loh ibu yang sudah ngaji sunnah, yang sudah kondusif, pelajarannya pelajaran kitab-kitab sunnah. Tapi yang begitu-begitu itu masih ini. Bahkan barusan saya dapat cerita, gitu ya. Itu di satu kalangan orang-orang elit. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu yang ngisi pengajian SS3 itu, doktor-doktor. Tapi ya begitu lingkungannya. Mungkin karena lingkungan orang-orang elit begitu. Mereka tuh ngaji hanya apa ya? Hanya gaya hidup saja, ngaji-ngaji aja. Tapi ketika anaknya ulang tahun dirayakan. Ya. Kemudian ya begitulah pelanggaran-pelanggaran syariat itu masih tetap dikerjakan. Padahal mereka sudah paham ngaji-ngajinya sama S3. Gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Kita ini ngaji bukan sekedar gaya hidup ya, casing semata begitu ya, ngaji yang penting ini pekerjaan saya hari-hari ya. Zaman sekarang kan begitu, kadang konser dengan pengajian itu tipis-tipis ya bedanya. Jadi dijadikan gaya hidup ngaji ya, zaman sekarang tuh ngaji gitu. Barakallahu fiikum. Yang jadi masalah ruh dari pengajian itu ada enggak gitu ya. Jangan sampai event-event diadakan ya, The Hijrah Story atau apa gitu ya. Dibikin event-event tertentu yang nampaknya bagus. Tapi kadang kita kehilangan ruhnya. Ngaji ini sebenarnya untuk apa? Ya kita kumpul ngaji bareng ini sebetulnya untuk apa? Nah ini yang jadi PR kita bersama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pengajian itu harus ada ruhnya, harus manfaat ya kepada batin kita, nambah iman, nambah semangat untuk beramal soleh, semakin menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang menjadi PR kita bersama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya saya sering wanti-wanti kepada siapapun
gitu ya. Bahkan saya sering belak-belakan, ibu-ibu kalau ngundang saya ke walimahan, ya, saya tidak akan hadir kalau di walimahnya itu ada musiknya. Saya tegaskan itu, karena berkali-kali ya jamaah pengajian sudah ngaji, sudah tahu ilmunya dari banyak ustadz walimah yang syar'i itu seperti apa, tapi tetap aja, gitu ya. Ketika walimahan ada saja gombrang-gombreng musik. Ya, nah ini yang harus diperhatikan, begitu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ngaji itu untuk dipraktekkan, kita ngaji itu untuk diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan ya jadi bumerang nanti, jadi bumerang. Dan ibu tahu Yahudi itu dimurkai Allah gara-gara apa? Bukan gara-gara nggak punya ilmu. Mereka tahu ilmu, tahu tentang al-haq, tapi tidak mau mengamalkan. Tidak mau mengamalkan. Nah, kita yang sudah diberi hidayah ilmu, dimudahkan, ya, dihadirkan oleh Allah di majelis-majelis taklim, ya, coba berusaha untuk mempraktekkannya sedikit demi sedikit. Ya, praktekkan. Jangan sampai belajar itu hanya rutinitas harian saja, tapi harus dipraktekkan, harus betul-betul bermanfaat untuk batin kita, nambah iman di hati, nambah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ngaji-ngaji tapi na'udzubillah ya cintanya kepada dunia, tetap seperti zaman ketika awam, ya, ambisinya kepada dunia, kepada materi, ya. Nah, ini harus berubah, harus berubah. Cara pandang kita kepada materi dunia itu harus berubah. Ya. Dan pembahasan ini bukan sedang menjatuhkan semangat ibu-ibu terhadap dunia, tidak. Silahkan semangat mencari dunia. Ya, motivasi suami ibu untuk cari dunia sebanyak-banyaknya. Tapi harus dengan kendali yang benar. Harus pada batasan-batasannya yang wajar. Begitu ya, silakan semangat dengan dunia, ya, karena Nabi pun mengatakan seperti itu, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak mengapa dengan kekayaan, ya, syaratnya yang penting bertakwa. Nah, syarat takwa ini yang sering diabaikan, syarat takwa ini yang sering diabaikan. Silakan kejar kekayaan sebanyak-banyaknya, karena banyak juga para sahabat yang kaya raya. Ada sebagian Nabi dan Rasul yang kaya raya, berkelimpahan. Tapi contoh bagaimana mereka bersikap terhadap kekayaan. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi salah satu di antaranya ya tidak usah sombong. Tidak usah sombong dengan atribut dan materi duniawi. Karena itu hanya rahmat Allah yang umum saja, yang semua orang mendapatkannya. Berikutnya, rahmat umum. Ini poin penting juga. Rahmat umum tidak identik dengan cinta kepada Allah. Rahmat umum tidak identik dengan cinta Allah kepada yang memilikinya. Jadi, tidak otomatis kalau orang itu kaya berarti dicintai Allah. Tidak otomatis kalau orang itu lancar usaha, oh berarti si fulan dicintai Allah. Tidak begitu. Ya. Rahmat umum tadi berupa sandang, pangan, papan, ini tidak otomatis menunjukkan cinta Allah kepada dirinya. Sedangkan ketika seorang hamba mendapatkan rahmat yang khusus, maka itu pertanda bahwa Allah itu mencintainya. Masya Allah, itu si ibu fulanah itu sudah makaya, dermawan. Nah, berarti kedermawanannya itu menunjukkan bahwa kekayaannya itu kekayaan yang diridhoi Allah, dicintai Allah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dunia yang ada pada kita, apakah dicintai Allah ataukah tidak? Lihat saja arahnya kemana. Kalau arahnya kepada rahmat khusus, dijadikan ini harta sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu,
dijadikan hartanya sebagai wasilah untuk banyak beramal soleh, maka itulah harta yang kemudian dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak seperti itu, maka bisa jadi harta itu malapetaka bagi dirinya. Ya. Kemudahan, ya, kelancaran rezeki yang ada pada dirinya bisa jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, takutlah terhadap laknat Allah, yakni ketika kita dijauhkan atau terusir dari rahmat Allah yang khusus. Ambillah pelajaran dari kondisi iblis dan juga para pengikutnya yang terlaknat. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah yang khusus, maka berarti dia terlaknat, terusir dari ilmu, terusir dari iman, terusir dari amal saleh. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalama fid dunya wal akhirah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pembahasan terakhir dari pembahasan basmalah. Tadinya saya ingin lanjutkan ke pembahasan matan i'lam rahimakallah, namun waktunya kayaknya kurang mencukupi, ya. Nanti kita lanjutkan saja di kesempatan berikutnya, sambil nanti PDF-nya saya berikan insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, sampai di sini ibu-ibu, saya kira cukup ya. Sudah setengah 12 kurang. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.